Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Suharto di SHT Vintage Car yang bertempat di Lumajang, Jawa Timur. Sobat SHT, kali ini kita akan berbagi tips-tips membeli mobil yang kondisinya bagus dan harganya ekonomis. Harganya di bawah 50 juta sobat. Yang kita pilih hari ini adalah mobil Honda Wonder tahun 1984. Untuk yang pertama yang kita melihat dari mobil antik Wonder ini, kita melihat dulu dari plat nomor. Kenapa kok plat nomor? Karena ini bagian vital untuk kepolisian ya sobat. Jadi untuk nomornya harus kita cek dulu, nomor rangka, nomor mesin harus komplit semua, kondisinya hidup. Terus setelah kita cek nomornya, kita lihat bagian eksternalnya, bagian luarnya, bodi-bodinya, lampu-lampunya, bemper-bempernya. Kita cek dulu bagian lampu depannya. Kalau mobil kategori antik Jepangan itu harus detail. Contohnya ada di lampu. Kalau yang Honda itu biasanya mereknya ini ada Stanley. Jadi lampu mika-mikanya ini dari Stanley semua sobat. Ini ada contohnya Stanley. Di sini Stanley. Lampu yang kecil ini termasuk juga Stanley harusnya, lampu di bumper. Terus setelah kita cek seperti itu, kita cek bagian bumper depannya. Apa kira-kira masih orsinil? Seperti ini kondisi orsinilnya. Terus list-listnya ini masih komplit. Nah, soalnya mobil Jepangan itu kan banyak di zaman 870, 80. Jadi kita harus secara detail memilihnya. List-listnya komplit, logo-logonya pun masih ada. Setelah itu, kita cek bagian sini. Setelah kita mengecek bagian depannya sobat, untuk mengetahui mobil ini pernah nubruk apa enggak atau pernah ngeder aranane, katanya orang Jawa gitu. Kita cek bagian tulangan di balik kap mesin. Di sini ini harus natnya bagus semua, tanpa ada dempul, tanpa ada rubahan, harus detail. Nah, sini masih mulus semua, tanpa ada rubahan, logo-logonya masih ada semua dari dealer. Terus bagian di bodi di bawah sini, di sini masih kenceng semua, tanpa ada dempul. Door-locknya, door lock sih, tutup kap mesinnya ya masih fungsi. Ntar lagi kita mesinnya, ini bagian eksternalnya dulu. Kalau di rodanya Honda itu sebenarnya Wonder itu ada ring 13, ntar lagi ada di bagasi saya, ringnya belum saya pasang. Velg ukuran aslinya 13, ini udah dirubah jadi ring 14. Ringnya kaleng biasa tapi ada wheel dopnya sobat. Terutama kalau kita ngecek mobil Jepangan, yang terpenting bebas dempul. Seperti ini contohnya. Kita ngecek bebas dempulnya gimana sih? Dikenteng pakai tangan satu, harus nyaring gimana. Kalau ada dempulnya ibarat tong ada isinya, pastinya deg 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 gitu kan. Jadi kalau kaleng pasti bunyinya nyaring. Oke, seperti itu. Terus setelah itu di bagian pintunya kita harus amati juga. Door locknya seperti ini, handle pintunya seperti ini. Nah, dibuka, ditutup, suaranya kan nyaring. Kalau ada dempulnya gak gini bunyinya, dek gitu. Ini kan nyaring bunyinya. Biasanya di sela-sela pintu kalau ada insiden dari samping sebelah kanan atau kiri, di sini berubah semua. Nat pintunya kalau yang orsinil seperti ini masih terlihat semua. Nah, ini ada karat-karat, sedikit karat bagian pintu pojok-pojok seperti ini orsinil. Jadi kalau ini kita cat ulang, ya bisa dikatakan ya sudah gimana ya? Udah direstorasi ulang. Terus udah pernah kejadian insiden tabrakan seperti saya sebutkan tadi. Kaca-kacanya kalau tahun 87 itu udah pakai power window, pakai central lock semuanya. Enak kan pintunya. Di sini ada talang air. Di sini ada manisan aja sih, penambahan buat mobilnya. Ada apa ya, buat tahanan kalau air hujan gitu.
Ada tulisannya Wonder juga. Kacanya pun Stanley nih sobat. Nih, ada logonya. Kecil, tempered. Listnya harus komplit. Ngelingkarin kaca doang, yang krum-kruman ini udah tertutup. Di bawahnya sini, tengah ada juga. Gede, ada list krumnya dikit putih. Sama yang seperti saya cek di depan tadi, kalau kita memilih secara detail dan orsinil harus jeli, terutama bagian lampu, tembus sampai belakang itu mereknya Stanley, made in Japan juga. Di bagian kacanya harus nol sealer, ya kan? Di sini ada 5 speed, Rosnelengnya ada 5. Di sini ada logonya. Ini ada tulisan Civic seperti ini, belakangnya, dan bempernya harus mulus. Membuktikan kalau mobilnya ini nggak pernah nabrak. Kita cek bagian bagasi. Kita buka bagasinya. Nah, oh ini sobat, kalau ada cacat warna kusam seperti ini yang warna sebenarnya itu hijau tua, terus kalau ada karat-karat gini membuktikan kalau mobil ini orsinil warnanya yang kusam. Nah, ini sobat, ring orsinil punya Wonder seperti ini. Ringnya kecil, ring 13, biasa kaleng, ada wheel dopnya Honda, belum terpasang. Bagasi utuh, orsinil semua. Biasanya Wonder itu cacatnya ada di sini, di plat bagasi balik ban belakang itu keseringan kropos. Sekarang yang terpenting mobil Jepangan itu ada di interiornya. Interiornya harus cakep, orsinil. Kita lihat bagaimana interior mobil Wonder ini. Seperti ini sobat. Mobil Wonder tahun 87 interiornya ini masih kain dan ada variasi garis-garisnya di tengah. Jadi kalau kita memilih mobil yang utuh, antik, harus interiornya masih cakep. Jok-joknya belum ada backlit. Nih, tiangnya tinggi, sandaran kepala tinggi. Terus bagian setirnya seperti ini orsinilnya. Bagian speedometer harus masih mulus, tanpa ada retakan-retakan di kaca depannya. Pakai fiber ini, oh, ya fiber, bukan kaca. Ya, fiber. Terus bagian dashboardnya masih mulus, berarti membuktikan kalau mobil ini tidak pernah kepanasan. Ini ada ventilasi AC, pastinya di sini. Tapnya sudah nggak orsinil. Ini masih ada kulit jeruk. Nah, kulit jeruk kecil-kecil seperti ini. Jadi bukan backlitan, masih orsinil. Kondisinya seperti ini, seperti kulit jeruk. Rosnelengnya ada di sini. Nah, ini masih mulus, membuktikan kalau mobil ini jarang terpakai. Syukur-syukur kalau dapat kilometer rendah. Ini udah banyak, dapat 250 km. Tapi ya untuk mengingat tahunnya 87 ya masih bagus mobil ini. 250.000 loh. Handremnya ada di tengah. Di sini ada buat sabuk pengaman. Terus kalau 87 itu sudah pakai central lock otomatis. Ini fungsi, ini power window-nya fungsi semua. Kalau mobil Jepang harus fungsi semua. Yang terakhir kita cek bagian mesin. Nah, kalau mesin dan kaki-kaki ini kita harus jeli bagaimana memilih mobil Jepangan yang kondisinya masih bagus dan prima, sehat, layak pakai. Kita bagian bodi dan interior sudah kita cek bagus semua. Saya lupa yang belum saya jelaskan, bagian di bawah lantai-lantai ini kita cek. Sini harus masih utuh. Kalau ini udah utuh pastinya karena bodinya udah bagus. Saya berhubung badannya agak gede jadi nggak bisa lihat. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Pertama-tama kalau kita ngecek mesin itu, sekali starter, sekali sentuh tanpa dipijak bagian gasnya, itu harus langsung hidup. Karena pengapian berarti udah pas dan top. Nah, ini salah satu buktinya. Digas harus membawa 2 orang. Dua lihat bagian belakangnya keluar asap atau enggak.
kita gas gede, langsam kita gas kecil lagi, melihat stasionernya mesin. Sekarang kita lihat bagian mesinnya ya sobat. Di sini ini masih jelas semua kan gambar-gambar mesinnya. Ini membuka kap mesin. Di sini ada bagian bensin di bawah pintu sebelah kanan, ada pembuka mesin. Setelah kita cek jreng, kita cek bagian mesin, mesinnya harus kering semua tanpa ada bekas-bekas oli di mana-mana. Biar kalau banyak bekas oli berarti ada yang bocor, ada kompres yang keluar. Terus nggak ada bunyi tek 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 tek, harus nggak ada, karena bensin suaranya mulus. Kalau di gas biasa harus tetap langsam. Langsam itu stasioner, bahasa Jawanya langsam. Nah, seperti itu. AC kita cek dingin apa tidaknya. Setelah kita cek mesin, kita harus cek kaki-kaki. Mengingat usia yang sangat tua, kaki-kakinya ini harus kokoh dan kenceng. Mobil Wonder ini belum power steering, tapi sangat ringan sobat. Kita buktikan yuk. Sama jalan-jalan, ada nggak bunyi kriek-kriek, ada nggak bunyi ketek-ketek kan gitu. Banyak mobil-mobil tua kan biasanya gitu. Ini kondisinya sangat prima dan cakep. Mesinnya udah cek jreng. Kita lihat bagian setirnya. Meskipun Wonder ini tidak power steering, sangat ringan. Setelah itu kita cek bagian power window-nya, harus normal semua. Kayak mobil baru. Ya, mengingat mobil tua, pastinya apa ya, perlu perawatan yang khusus. Berhubung mobil ini istimewa, ya nggak ada perawatan yang khusus lah. Cuman kita harus rutin ganti oli. Setelah itu cek minyak-minyak remnya, minyak power steering, apa yang ada yang kurang. Nah, ada polis tidur pun tidak ada bunyi kretek di mobil ini. Terus dan pada power steering, mobil ini ringan. Nggak usah apa ya, nggak usah ngoyo-ngoyo, kita nggak usah ngeluarkan tenaga yang banyak ngeluarin untuk putar setirnya, kecuali kalau kita naik mobil yang Amerika sangat berat sekali. Kita jalan, kita cek kaki-kaki itu, kita rasakan, kita goyang-goyangin, ada bunyi nggak. Nah, di shockbreaker seperti ini masih nyaman, nggak ada bunyi kriek-kriek. Terus lanjut, dikencengin mobilnya, tarikannya masih enak apa enggak? Wah, barusan kita melewati polisi tidur, masih enak suspensinya, nggak ada shockbreaker yang mati. Kenceng, aman mobilnya. Oke sobat SHT, begitulah kita memberikan tips pada sahabat semua untuk memilih mobil yang kondisinya istimewa dan cakep. Ini bisa kita lihat mobil Wonder ini udah sangat istimewa, mulai dari kaki-kaki, interior, body-bodinya masih prima semua, layak dipakai, layak keluar kota juga. Nah, kalau kita memilih mobil antik Amerika, lain lagi, jangan disamakan. Kan kalau mobil Jepangan mulai tadi kita lampu harus orsinil, kaca harus tanpa sealer, bumper harus orsinil, plat nomor harus hidup. Nah, itu banyak perbedaannya mobil Amerika dengan mobil Jepangan. Tunggu episode selanjutnya, kita akan membedakan cara memilih mobil antik Amerika dan cara memilih mobil Jepangan seperti barusan ini. Oke sobat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video SHT terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.